Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Oke, malam hari ini saya diberikan topik yang berjudul Kasih yang berdasarkan Kerajaan Sorga. Dan kalau kita berani mengatakan saya berarti kan kita berarti kan semuanya mau belajar ya tentang kasih ini. Saya akan berusaha dalam waktu yang singkat ini untuk paling tidak membedah kasih itu apa, karena seringkali orang Kristen itu ngerti doktrin tapi aplikatifnya tidak dimengerti, dan itu yang disayangkan karena akhirnya tidak bisa dilakukan sehari-hari. Banyak orang yang keluar dari ibadah mengatakan bahwa saya diharuskan atau saya di dalam kekristenan harus hidup taat. Ketika ditanya hidup taat gimana, dia nggak tahu caranya. Kemudian orang bicara soal hukum terutama kasih, ketika disuruh menjelaskan tentang kasih, dia bingung kasih itu apa. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita mengerti paling tidak, karena banyak sekali sebenarnya kalau kita mau ngobrol gitu ya. Tapi pengertian supaya kita di semua lini kehidupan kita ini, kita ngerti dan cakap untuk bukan sekedar ngerti doktrin, tapi mengaplikasikan, karena penting sekali, karena dunia ini melihat Yesus itu dari kasih yang kita hidupi setiap hari. Kalau enggak, mereka nggak bisa lihat Yesus gitu loh. 2 tahun lalu, tahun 2019, saya bertemu dengan teman saya yang sudah hampir 40 tahun, 35 sekian tahun lah, hampir 40 tahun lah nggak ketemu gitu ya, karena dia kecewa sama gereja, tidak lagi mau ke gereja. Saya ngobrol, saya nggak pernah lupa tuh ngobrol di lobi hotel, ngobrol sama istrinya juga. Kemudian saya kasih tahu sama dia, ayo dong balik. Dia bilang nggak mau, saya nggak mau pokoknya. Saya kecewa sama gereja dan saya nggak mau ke gereja. Akhirnya saya bilang gini deh, dia teman dekat soalnya dari dulu. Saya bilang saya punya kelompok Zoom setiap minggu yang memang hanya 10 orang yang saya mentor. Kamu ikutan aja gitu. Selama pandemi, puji Tuhan, dari 55 kali, sekarang sudah hampir 55 kali kita Zoom, dia miss cuma 2 kali. Dia belajar, akhirnya dia menemukan sesuatu yang dia tidak temukan sebelumnya. Puji Tuhan, hari ini, tadi saya baru saja kembali, saya baru membaptis dia, baru hari ini, baru selesai. Dia menerima Yesus sebagai Juru Selamat kembali. Dia sangat bersuka cita, bahkan keluarganya semuanya datang, anak-anak, mantu, dan semuanya hadir, dan saya pun bersuka cita tadi. Jadi saya tadi minta izin buru-buru karena saya harus kembali ke sini, karena tadi baptisannya ada di luar kota. Jadi saya habis selesai baptisan, mereka masih ngumpul di sana, saya buru-buru balik, kalau nggak nanti dimarahin Ibu Herni kalau saya telat. Jadi saya bilang saya harus ketemu teman-teman dari Surabaya di Zoom, dan ini bukan Surabaya aja, saya dengar ada dari beberapa tempat, tapi saya tadi izinnya begitu, saya bilang saya harus ke sini. Oke, kita baca dulu ya ayat pertama di 1 Korintus 2 ayat 14. Karena kasih ini yang kita biasanya hadapi di dalam dunia ini, kita gini loh, kalau kita ngomong kasih ya, kita berhadapan sama nilai dunia. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita gampang sekali melakukan apa yang dunia lakukan, orang nggak akan lihat Yesus. Dan sebenarnya kasih yang Yesus ajarkan tuh bertolak belakang dengan dunia, dan itu berat sekali untuk dilakukan sebenarnya. Berat kalau kita pakai pengetahuan kita, berat kalau kita pakai kedagingan kita, berat kalau kita nggak ngerti esensinya gitu. Tapi ketika kita ngerti esensinya, jadi sangat mudah, bahkan menjadi sesuatu yang make sense, sesuatu yang wow, ini luar biasa sebenarnya gitu ya. Nah, 1 Korintus 2 ayat 14 itu mengatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dinilai secara rohani, ya. Jadi gini, ketika kita baca ayat ini, tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima yang berasal dari Roh Allah dan lain sebagainya, kita mungkin berpikir bahwa ini kan ayat bukan buat saya lah, ini ayat bukan buat orang Kristen, ini ayat bukan buat kita lah sekarang ya. Ini ayat buat orang yang tidak percaya gitu. Enggak juga gitu loh. Karena gini, orang Kristen kalau ketika bicara soal duniawi itu adalah nilai dunia gitu. Jadi orang Kristen pun banyak yang duniawi, yang tidak menghidupi kehidupan di dalam kebenaran gitu.
Jadi hidupnya nilainya duniawi. Nah, ketika dia memiliki nilai seperti itu, Alkitab mengatakan dengan jelas, ketika diajarkan sebuah kebenaran, hal itu menjadi kebodohan bagi dia. Kebodohan, jadi ngapain sih gitu. Orang Kristen banyaklah seperti begitu. Bahkan di dalam musim pandemi ini saja saya harus ya akhirnya ngurusin juga gitu ya. Ada 3 rumah tangga yang berantakan yang saya kenal dekat gitu. Bahkan ada 1-2 itu yang bahkan hamba Tuhan. Jadi sekedar hanya tahu saja itu belum tentu akhirnya dia mengerti esensinya gitu loh. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia sudah pasti kita semuanya ini punya hubungan. Mau itu kita masih single, kita udah menikah, pasti kita punya hubungan karena kita adalah manusia yang diciptakan komunal. Kita pasti punya hubungan. Kita pasti punya hubungan sama orang tua, adik, kakak, tetangga mungkin, suami, istri, dan lain sebagainya di tempat pekerjaan. Kita ini diciptakan untuk berkomunal gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngerti dasar daripada kasih gitu ya. Jadi saya sangat sedih akhirnya melihat orang-orang yang akhirnya merasa bahwa ini kebodohan. Contohnya gini. Saya tidak mengerti soal lukisan. Saya nggak ngerti, saya nggak paham lah lukisan. Walaupun anak saya ini pelukis sebenarnya, anak saya yang pertama. Wah, dia kalau ngelukis luar biasa lah. Nah, saya pernah dibawa sama seorang teman gitu ya ke galeri lukisan dan dikasih lihat, ini loh lukisan ini harganya 1 M. Saya bingung gitu, 1 M dari mana ya? Saya nggak ngerti soalnya, saya nggak ngerti lukisan. Bagi saya ini cuma kayak coret-coretan aja kok harganya bisa semahal itu. Nah, bagi saya ketika saya bertanya bahwa ini ada yang punya, ya ada, ini udah dibeli sama orang dan baru dibeli. Bagi saya, maaf ya, bagi saya karena saya nggak ngerti, itu kebodohan bagi saya. Kok mau ya orang beli sampai 1 M gitu loh. Lukisan tok kayak begini yang bagi saya welek bener, jelek banget gitu loh. Maksudnya cuman oet-oetan doang, wah saya dalam hati saya sempat mikir gini, aku juga bisa coret-coret begitu doang. Kok jadi segitu mahalnya gitu loh. Nah, karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Jadi bagi saya jadi sesuatu kebodohan gitu loh. Nah, sama dengan kita ya, kalau kita nggak ngerti, kita betul-betul nggak paham, akhirnya memaafkan seseorang aja kebodohan bagi kita. Enak aja, orang dia yang salah kok. Nah, gitu ngomongnya pasti. Ngomongnya pasti gitu. Orang Kristen pun banyak kok yang begitu. Enak, nggak bisa Pak, dia begitu Pak, dia nggak fair Pak, nggak adil. Gitu kita pasti ngomongnya. Sekarang saya mau tanya, Yesus ngomong gitu nggak sih? Yesus ngomong gitu nggak? Ini nggak fair, saya disalib dan lain sebagainya. Itu nggak fair sebenarnya. Tapi banyak di antara kita ya begitu. Kita ngomongnya begitu. Nah, saya ini, saya kolektor pesawat terbang. Saya punya 300 pesawat terbang. Jangan kaget mainannya, jangan kaget. Pikirnya ini hamba Tuhan kaya banget. Punya pesawat sampai 300, Garuda aja downsizing nggak sampai segitu. Saya punya mainan pesawat sampai 300, karena saya suka pesawat, saya suka dunia aviasi. Saya kalau nggak jadi hamba Tuhan udah jadi pilot. Saya punya sertifikat dari penerbangan dari Boeing gitu ya, karena saya pernah dilatih sama pilot dari Boeing, sertifikat. Jadi kalau pesawat dalam kondisi darurat untuk landingin aja saya cukup ngerti lah, saya tahu lah. Nah, saya jadi suka nih dunia aviasi ya. Jadi saya koleksi diecast namanya. Diecast ini kayak gini nih, saya kasih tunjuk. Nih ya. Ini koleksi saya terbaru. Ya kayak gini, ini pesawatnya nih, ini Garudanya, ada maskernya depannya. Ini benar-benar ada. Ini Garuda PKGHC. Kalau Bapak Ibu lihat di airport PKGHC mirip dan sama seperti begini. Jumlah jendelanya juga sama, jadi detailnya luar biasa buatnya. Ya, ini hanya dicetak 100, dalam hitungan 1 tahun harganya 2 kali lipat. Dan ini direbutkan sama orang-orang, sama kolektor-kolektor. Jadi ini boxnya nggak boleh hilang. Ya, nah. Saya barusan kasih lihat sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nggak minat sama hal-hal begini. Pasti merupakan kebodohan. Ngapain sih ngumpulin pesawat gitu. Nah itu maksud saya. Kalau kita nggak paham, nggak ngerti, kita akan mengatakan bahwa ngapain sih gitu. Kita semua punya hobi masing-masing. Kita punya kesukaan masing-masing dan hobi kita pasti kita ngerti. Pasti kita paham. Nah sekarang yang saya mau ajak untuk kita menjadi dasar daripada pembahasan malam hari ini adalah, yuk kita belajar ngerti firman Tuhan. Terutama hukum kasih. Kenapa? Karena hukum kasih itu adalah hukum yang terutama toh. Ya, kita baca dulu di Matius 22. Ya, Matius 22 seringkali hanya yang dimengerti hanya bagian pertama saja. Matius 22 ayat 37. Mengatakan begini.
Ini kita udah mungkin hafal kali ayat ini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan ayat 38 ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, terutama dan pertama. Oke, itu kita mikir langsung, oh terutama dan pertama, that's it. Yang penting saya melakukan itu deh gitu. Saya hidup taat aja sama Tuhan. Perhatikan ayat 39. Jangan mentang-mentang ini dikatakan hukum yang kedua, kita nggak perhatikan dengan baik dan kita nggak mau belajar tentang ini. Perhatikan ini. Hukum yang kedua, itu hanya nomornya aja hukum yang kedua. Terus dikatakan begini, yang sama dengan itu. Sama dengan yang mana? Sama dengan yang pertama. Ini sejajar loh. Sejajar ini. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan katakan, kasihlah aku. Kemudian Yesus selalu ngajarin ya, selalu ngajarin sebelum dia mengajarkan untuk hidup taat, sebelum hidup berkomitmen, sebelum hidup yang namanya kekudusan dan lain sebagainya, itu sebenarnya dalam tanda kutip ya, secondary sebenarnya. Yang terutama tau nggak, dia selalu ngajarin kepada murid-muridnya apa? Follow me, ikuti aku. Kalau kamu ngikuti cara-cara aku, kamu sanggup hidup taat. Kamu sanggup hidup dalam komitmen, kamu sanggup hidup dalam kekudusan, tiru cara aku. Itu yang Yesus ajarkan sebenarnya. Jadi dia kasih tahu nih, sekarang kamu belajar untuk mengasihi aku, oke? Dengan segenap hatimu. Sekarang ketika kamu mengerti standar ini, kamu sekarang harus mengasihi sesama manusia. Sama seperti hukum yang pertama. Dengan kata lain, kalau kita nggak belajar tentang mengasihi sesama manusia, kita nggak mengasihi Tuhan. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, ekstrim loh ayatnya. Kalau kamu membenci saudaramu, itu sama aja kamu sebagai pembunuh. Itu ekstrim loh. Itu betul-betul ayat yang mengatakan bahwa kita bukan pembunuh secara fisik, kita nggak bunuh orang, kita udah disamakan dengan pembunuh karena kita membenci. Membenci itu berarti kita menyimpan kepahitan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, sakit hati itu normal. Kalau kita disakiti sama orang, sakit hati itu normal, sama seperti kalau kita jatuh, daging kita, kulit kita, atau tubuh kita sakit. Itu normal, nggak masalah. Pastikan jangan sampai kepahitan. Nah, itu harus ada caranya, harus mengerti caranya, melepaskan kasih itu gimana gitu, ya. Jadi itu harus kita mengerti dulu. Ayat berikutnya Yohanes 12 ayat yang ke-46 mengatakan begini. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, ya, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan, ya, supaya orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, banyak sekali orang tinggal di dalam kegelapan karena nggak ngerti. Bahkan orang Kristen pun hancur-hancuran hubungannya sana-sini karena tidak mengerti. Nah, Yesus katakan nih, aku datang bawa terang. Aku bawa kebenaran. Kamu belajar ya, kamu belajar. Supaya ketika kamu belajar, kamu ngerti. Ketika kamu harus melakukan kasih, kamu harus melepaskan pengampunan misalnya, kamu tidak menganggap itu sebagai sesuatu kebodohan. Yang seperti ayat firman Tuhan katakan di awal tadi. Jadi kamu akan berpikir bahwa, oh ini memang harus begitu. Nah, lebih dalam lagi. Yesus selalu ngajarin begini. Saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Itu standarnya dulu. Jadi di semua aspek kehidupan kita, suami, istri, anak, orang tua, tempat pekerjaan, dimanapun kita punya hubungan kolega kerja, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Cara kita mengasihi orang itu standarnya harus sesuai dengan caranya Yesus mengasihi saya. Oh ya, berat dong kalau kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan ini, itu akan menjadi kebodohan bagi kita. Loh Pak, dia tuh kurang ajar Pak sama saya Pak. Loh ini suami saya selingkuhan Pak. Ini begini Pak, ini begitu Pak. Saya dikata-katai Pak, dan lain sebagainya. Yesus ngomong gini, kasihilah dia, bukan seperti caranya dia mengasihi kamu, atau caranya dia memperlakukan kamu, bukan itu standarnya. Kamu harus mengasihi dia sama seperti aku mengasihimu. Nah loh, ini yang saya katakan. Seringkali kita belajar hanya doktrinnya aja, pas aplikasinya kita bingung. Jadi kita tarik lagi lebih dalam. Ya, kita tarik lagi lebih dalam, coba kita buka di 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya, di dalam perjanjian lama kalau kita pelajari semuanya serba fisik, ya, bait Allah fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru dipindahin ke dalam tubuh manusia, ya. Makanya Yesus katakan di Matius 12,
Dikatakan ada yang lebih besar daripada bait Allah. Akhirnya Paulus mengatakan, dipertajam sama Paulus bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bukan fisiknya lagi. Makanya tahun lalu ketika orang mengatakan gereja ditutup, saya nggak setuju. Gereja nggak bisa ditutup. Gedungnya ditutup. Gerejanya tetap buka. Kenapa? Karena gerejanya adalah saudara dan saya. Ya, itu harus dimengerti dulu. Jadi semua yang di perjanjian lama itu semuanya serba fisik. Satu lagi apa? Pengorbanan semuanya. Semuanya serba pengorbanan. Kalau baca Imamat pusing bacanya. Ya kan, pengorbanannya macam-macam di situ. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, nggak ada lagi, nggak sah kalau tidak disertai sama ketaatan. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Semuanya dipindahin ke dalam sini. Di dalam perjanjian lama, kalau melakukan zina secara fisik ada hukumannya. Di perjanjian baru nggak begitu. Matius 5:28 mengatakan, apabila engkau melihat wanita dan sudah menginginkannya, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Dimasukin ke dalam sini. Termasuk juga ayat ini. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu fisik. Sekarang dimasukin ke dalam tubuhnya manusia, dimasukin ke dalam yang lebih dalam lagi, elemen paling dalam adalah rohnya manusia. Perhatikan ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratnya Kristus. Ini yang saya katakan di awal tadi. Kita ini surat terbukanya Kristus. Orang harus baca Kristus dari hidup kita. Yang diutus oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulisnya tuh sama rohnya Tuhan, sama Roh Kudus ditulisnya. Bukan pada loh-loh batu lagi seperti perjanjian lama, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini bahasa aslinya sebenarnya artinya adalah di dalam rohnya manusia. Nah, ikuti saya pelan-pelan ya, ikuti saya pelan-pelan. Saya mau kita semuanya mengerti. Gini, waktu kita lahir baru, yang lahir baru bukan fisiknya, bukan tubuhnya. Ya, ingat ya, kita ada 3 elemen ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ingat ya, ingat baik-baik itu. Tubuhnya nggak lahir baru. Saya waktu lahir baru tetap aja rambutnya nggak ada, tetap aja botak, nggak numbuh gitu. Besoknya, wah lahir baru, terima Yesus. Besoknya, wah pemulihan rambut tubuh, nggak. Tetap aja begini. Tubuh tetap sama, ya. Jiwanya in progress, under construction sampai Yesus datang. Kenapa? Pembaharuan budi itu terjadi setiap hari. Sekolah kehidupan setiap hari, nggak ada stopnya. Ya, pembaharuan budi. Ya, jiwa itu ada apa sih di dalam jiwa? Ada emosi, ada keputusan, ada kehendak, ada perasaan. Itu jiwa. Ya. Kemudian yang namanya roh itu, rohnya manusia, itu yang ditulis dan diberikan kebenaran di dalam manusia. Dan itu yang dibuat lahir baru. Jadi waktu lahir baru tuh rohnya. Jadi 1/3 daripada kita ini sudah disempurnakan. Ya, rohnya lahir baru, jiwanya in progress, terus diperbaharui setiap hari. Tubuhnya nanti dapat tubuh yang sempurna ketika nanti tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang sempurna ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ini dasarnya dulu. Makanya kenapa semua atribut dan kebenaran dan nilai surgawi diletakkan di dalam rohnya manusia. Masalahnya adalah waktu saya lahir baru misalnya, saya lahir baru tahun 98. Waktu saya lahir baru, usia jiwa saya sama roh saya yang baru itu lebih tua jiwa saya. Waktu saya lahir baru, usia jiwa saya, walaupun saya sekolah di sekolah Kristen lah, sekolah beginilah, dibesarkan di keluarga Kristen lah, tetap aja jiwa saya penuh sampah. Dan itu usianya udah lama, udah penuh dengan sampah, distorsi, dan segala macam. Tiba-tiba satu hari, ya, kita mengalami Tuhan dan lain sebagainya, saya mengalami Yesus, saya bertobat tahun 98, lahir baru. 14 Agustus 98, lahir baru. Nah, rohnya saya ini lahir baru nih. Di tahun 98 itu, waktu lahir baru, sukacita, oh sukacita. Ya, sukacitanya luar biasa. Nah, rohnya saya ini usianya masih sangat muda sekali. Kalah sama jiwa saya yang udah tua umurnya, udah banyak dengan sampah. Nah, masalahnya adalah ketika kita nggak kasih makan rohnya yang masih baru itu, dan nggak dijejelin sama kebenaran terus-terusan, lama-kelamaan mati. Api yang di dalam roh itu yang mati juga gitu. Makanya kenapa saya nggak heran, anak-anak Tuhan walaupun disebutnya orang Kristen, ya
Banyak yang melakukan akhirnya penyimpangan sana-sini, karena terus-terusan yang dikasih makan adalah jiwanya. 2 Petrus 2 ayat 7-8, Lot itu orang yang benar, tapi nggak menjaga pintu gerbang hati. Pintu gerbang hati itu apa? Mata sama telinga, nggak dijaga. Nggak dijaga, makanya firman Tuhan mengatakan jiwanya yang benar. Sama seperti kita juga punya jiwa yang benar, sudah dibenarkan sama Tuhan sebenarnya. Akhirnya apa? Tersiksa, Alkitab katakan. Tersiksa loh. Karena pintu gerbang hati nggak dijaga. Jadi bagaimana nih sekarang supaya kita bisa memindahkan yang sudah terletak di dalam roh, supaya pindah dan menguasai jiwa saya. Itu progres. Itu proses. Itu under construction setiap hari. Itu sekolah kehidupan setiap hari. Nggak mudah loh mindahin kebenaran yang sudah ditulis di atas rohnya manusia, dipindahin untuk menguasai jiwa. Itu nggak mudah. Perhatikan ini baik-baik. Untuk pengingat waktu, nanti semuanya baca 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya, itu adalah definisi kasih. Paulus tulis itu luar biasa. Luar biasa. Ya, tidak ada satupun dari definisi kasih yang ditulis sama Paulus itu kepada jemaat di Korintus yang merupakan perasaan. Tidak ada. Tidak ada. Itu semuanya adalah nilai sebenarnya ya. Ini dasarnya dulu. Nilai atribut surgawi, kasih itu diletakkan di dalam rohnya manusia. Sama seperti tadi kita sudah baca di 2 Korintus 3 ayat 3. Selain kasih, yang dikasih sama Tuhan di dalam rohnya manusia itu apa? Iman, kekudusan, pengampunan, kebenaran, righteousness, ya, damai sejahtera, sukacita, itu semuanya diletakkan di dalam roh. Sekarang tugas kita adalah memindahkan yang ada di dalam roh itu untuk menguasai jiwa. Caranya gimana? Aplikasinya begini. Contohnya gini. Kasih udah dikasih kan? Nah, kasih. Makanya saya katakan kasih itu bukan perasaan. Ini contoh dasar aja. Ya. Pertama kali di 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan kasih, definisi pertama itu adalah kasih itu sabar. Sabar itu bukan perasaan, Bapak Ibu. Nggak ada orang bangun-bangun pagi, aduh rasa-rasa sabar nih, nggak ada. Tidak sabar itu adalah perasaan. Mau tahu merasakan tidak sabar? Oh gampang, ke Indomaret aja coba ngantri sebentar aja, pasti nggak sabar. Duh, ini lama amat sih gitu nih orang gitu. Ngantri di pintu tol misalnya, duh lama banget sih ini orang. Kartu e-tolnya rusak tuh pas itu, wah nggak sabar. Gampang, untuk tidak sabar tuh gampang. Emosi, meluap-luap, itu semuanya perasaan. Nah, bagaimana supaya, ini hal sederhana aja, bagaimana supaya saya sabar? Dalam kondisi seperti begitu, kalau kita mengerti kasih yang sebenarnya, kita tahu nih, kita sekarang udah belajar nih, kasih diletakkan di dalam roh. Kita kemudian memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, aku memperkatakan kepada jiwaku, sabarlah engkau. Sabarlah engkau. Itu kita lagi di dalam proses untuk memindahkan kasih yang ada di dalam roh untuk menguasai jiwa. Nggak langsung terjadi loh Bapak Ibu. Nggak langsung terjadi loh. Kadang-kadang itu masih membutuhkan waktu. Tuhan, aku ini pemarah loh Tuhan. Aku memperkatakan ya Tuhan, menurut 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu murah hati. Aku memperkatakan murah hati ya Tuhan. Itu nggak langsung terjadi. Ketika kita memperkatakan firman terus-terusan siang dan malam, kita berdoa dan lain sebagainya, tiba-tiba satu hari kita merasakan ada sesuatu kemurahan hati, kita merasa sabar dan lain sebagainya. Itu adalah hari di mana kasih mulai menguasai jiwa kita. Dan kita bisa dengan bangga bisa mengatakan, hari ini aku adalah orang yang lebih daripada pemenang, karena aku ngalahin diriku sendiri. Makanya kenapa kasih itu bukan perasaan, kasih adalah keputusan. Itu penjelasannya kenapa love is a decision. Karena kasihnya udah dikasih, semuanya udah diletakkan di dalam roh, sekarang aku harus ambil keputusan untuk memindahkan itu menguasai jiwaku. Udah dikasih harta karun sama Tuhan loh. Tapi kita nggak perkatakan, kita nggak mudeng, kita nggak ngerti. Akhirnya apa? Ketika terjadi hal-hal yang nggak enak sama hidup kita, ada orang memperlakukan kita tidak baik, kita katakan enak aja saya ngampuni dia.
Padahal Tuhan udah kasih modalnya, aku udah kasih loh, aku sudah letakkan di dalam rohmu. Sekarang kamu ambil keputusan. Sekarang kamu belajar dewasa ya. Kamu belajar dewasa, kamu perkatakan firman Tuhan. Itu sama aja ketika kita sedang disakiti orang di gereja misalnya gitu ya. Terus kemudian kita kesal banget dan kita sakit hati dan kita pulang ke rumah karena kita sudah ngerti firman, kita berdoa di rumah. Tuhan, aku perkatakan pengampunan bagi orang itu Tuhan. Karena kita kesal banget secara emosi dan perasaan, kita tuh nggak suka dan kita sakit hati. Tuhan, kita berdoa di rumah. Aku tidak mau kepahitan Tuhan. Aku perkatakan kasih-Mu, kemurahan hati melingkupi hidupku Tuhan. Waktu kita berdoa rasanya luar biasa. Seolah-olah kita udah bisa ngampuni itu orang. Tunggu aja sampai ketemu lagi. Minggu depannya kita ketemu lagi sama tuh orang ya, kita nggak sadar tiba-tiba dia duduk di sebelah kita di gereja misalnya gitu ya. Wah, kita bisa mangkel loh, bisa keselnya luar biasa. Ini orang ngapain sih duduk di sebelah saya? Terus kita bingung sendiri. Lah kemarin di rumah waktu aku doa, rasanya enak banget, luar biasa rasa hadirat Tuhan. Tapi ketika ketemu orang ini lagi kok nggak bisa ngampuni ya, seperti masih kesel sama dia. Itulah yang Alkitab katakan daging itu kuat. Itu loh. Makanya yang namanya in progress proses itu luar biasa. Jangan nyerah Bapak Ibu, jangan nyerah. Aku Pak, seperti tadi Ibu, siapa tadi yang kasih kesaksian tadi namanya tuh. Dia bilang kan pertama kali nggak suka lihat muka suaminya. Itu pasti doanya luar biasa. Tuhan tolong supaya aku naksir lagi sama dia Tuhan. Pasti ada gitu doanya. Sampai dia bisa katakan sekarang dia rindu lihat muka suaminya. Itu in progress, itu luar biasa. Luar biasa itu kesaksian tadi. Dan akhirnya ketika orang itu yang lagi kesel, lagi sakit hati itu terus memperkatakan kasih Tuhan, ya. Satu hari ketika dia ke gereja, dia ketemu lagi sama tuh orang, baru dari jauh dia lihat, tiba-tiba ada, ini tanpa kekuatan sendiri loh Bapak Ibu, tiba-tiba di dalam hatinya ada rasa gini, kok aku kasihan sama orang itu ya, kok ada belas kasihan ya sama tuh orang. Itu hari adalah hari di mana kasih Kristus itu menguasai hidup kita, karena kita ambil keputusan terus. Dan akhirnya di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan hari itu dengan bangga kita bisa katakan, I'm an overcomer, aku lebih daripada pemenang. Hari ini aku menang atas diriku sendiri. Pergumulan manusia paling berat bukan lawan iblis. Iblis sudah dikalahkan, lawan diri sendiri kok. Lawan diri sendiri. Makanya ketika masuk ke dalam sebuah hubungan ya, ketika kita mengerti ini lebih dalam lagi, ya. Sekarang saya mau tanya. Di tempat ini, di Zoom ini saya lihat ada 63 orang. Siapa yang pernah jatuh cinta? Yang tidak nyalahin video, boleh kasih hati atau apa gitu, kasih tahu, coba lihat, saya mau lihat. Yang pernah jatuh cinta, coba ngaku. Oke. Tuhan ampuni, ini banyak pembohong di sini yang nggak mau ngaku. Tuhan. Ini kok pada nggak mau ngaku semuanya ya. Jatuh cinta nggak dosa, itu biasa lagi. Kok pada ketakutan gitu ngaku. Oke, saya cuma mau kasih tahu begini loh. Ya, jatuh cinta itu letaknya di emosi, Bapak Ibu. Jatuh cinta itu letaknya di perasaan. Orang yang jatuh cinta bisa hilang jatuh cintanya dalam hitungan 1 hari. Orang bisa jatuh cinta jarak jauh sama orang yang dia nggak kenal juga, bisa juga begitu kok. Nggak kenal tapi kayaknya luluh banget hatinya. Aku jatuh cinta sama itu orang. Bisa juga begitu, ya. Nah. Kayak anak saya nih, waduh, demen banget nonton BTS. Aduh, Dad, aku jatuh cinta sama dia. Saya juga lupa namanya siapa tuh. Salah satu penyanyi Korea tuh, pokoknya gitulah. Nggak kenal juga, ya kan? Jatuh cinta itu ada di perasaan. Nah, jatuh cinta itu adalah modal orang-orang dunia memakai jatuh cinta untuk dibawa ke pernikahan. Hancurlah pernikahannya. Kenapa? Ketika jatuh cintanya hilang, ya hancur pernikahannya. Kenapa? Karena rasa jatuh cinta itu akan hilang di dalam 3, 4, 5 tahun pernikahan. Hilang. Ketika pasangannya nyebelin, ya pasangannya tiba-tiba ngoroknya keras banget kalau tidur, hilang jatuh cintanya. Makanya kenapa perbedaan antara perasaan ya sama kasih yang merupakan keputusan itu luar biasa hebatnya sebenarnya. Jatuh cinta itu perasaan, kasih adalah keputusan. Ketika jatuh cintanya hilang, ketika rasa itu hilang, kasih yang kicks in, kasih yang mengambil alih. Kita mengambil keputusan ketika pasangan kita nyebelin, kita ngambil keputusan, aku mengasihimu berdasarkan Kristus mengasihi aku. Aku lepaskan pengampunan buat kamu. Ketika kita memperkatakan kasih, kemudian kasih melingkupi hidup kita, kemudian kasih menguasai jiwa kita,
jatuh cintanya hidup lagi. Jatuh cintanya nongol lagi, keluar lagi karena ada kasih itu baru benar. Terus prinsip lagi yang sangat-sangat luar biasa adalah begini, semua kita yang ada di tempat ini yang sudah menikah atau yang belum menikah, ya, tidak ada orang yang tepat dalam hidup ini, nggak ada, itu mitos. Jadi jangan cari orang yang tepat tuh nggak ada. Nah itu kan yang diajarin dunia, nanti satu hari kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat dalam hidupmu. The light and the shining armor, kamu akan ketemu dia, laki-laki yang sangat jantan dan hebat dan ganteng di atas kuda dan dia akan menolong hidupmu dan lain sebagainya. Itu yang dipaparkan sama dunia. Kamu akan ketemu sama satu wanita yang cantik, yang luar biasa, udah kayak Barbie, pokoknya dia beginilah, begitulah. Itulah orang yang tepat bagimu. Itu kan yang dunia gambarkan. Sekarang saya mau tanya gini, ada nggak di tempat ini, nggak usah dijawab ya, ini retorik aja. Ada nggak di tempat ini yang mengatakan bahwa wah itu orang tepat bagi saya, terus kemudian kita menikah dan ujung-ujungnya kita ternyata kecewa juga karena permintaan atau kebutuhan atau keinginan kita dari A sampai Z dia juga nggak bisa penuhi. Dan itu yang dialami sama semua orang. Jadi kalau gitu kita harus ngapain dong Pak? Kalau kita nggak bisa nyari orang, nggak ada orang yang tepat bagi saya. Dibalik. Karena Alkitab nggak pernah ngajarin begitu. Alkitab ngajarin begini, kamu harus jadi orang yang tepat bagi orang lain. Gitu loh. Bayangin ya, kalau kita merubah, karena gini, orang itu selalu berfantasi mencari orang yang tepat bagi hidupnya. Orang nggak pernah berfantasi untuk bagaimana saya menjadi orang yang tepat bagi orang itu. Nggak pernah. Padahal Alkitab ngajarinya ada laki-laki yang tepat, yang paling hebat. Enggak, kamu harus siapin diri kamu untuk nanti pasangan kamu, pasangan hidupmu. Kamu harus jadi orang yang tepat. Kamu harus mempersiapkan hidupmu. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita semuanya mau menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita, kita akan pasti saling mendahulukan kepentingan sesama. Itu akan banyak sekali menolong hubungan pernikahan, hubungan dengan siapa saja, itu pasti banyak menolong. Itu adalah prinsip kerajaan. Itu adalah prinsip kerajaan. Ya. Bulan Januari kemarin ada seorang pasangan yang maksa datang ke rumah saya. Mereka mau menikah bulan Februari. Mereka kenal baik sama saya dan kemudian saya sebenarnya nggak terima tamu. Mereka katakan, Kak boleh nggak kalau kami antigen dulu? Kami nunggu di mobil, kami nggak kemana-mana, jadi real time udah dapat hasilnya, kami ke rumah kakak, kita juga pakai protokol kesehatan. Akhirnya setelah mereka negatif, dua-duanya mereka langsung ke rumah, kita ngobrol sampai 3 jam. Kemudian saya mulai jelaskan tentang prinsip-prinsip ini, tentang kasih. Kemudian saya tanya lagi sama dia gini, menurut kamu dasar daripada hubungan itu apa? Kasih, katanya dia gitu. Oke, sekarang jelasin sama saya, kasih itu apa? Nggak bisa ngomong. Nggak ngerti dia. Ya pokoknya harus saling mengasihi, oke. Terus lebih dalam lagi, kayak gimana saling mengasihinya? Nggak ngerti juga. Jadi saya bilang begini, dasar daripada sebuah hubungan bukan kasih. Dasar daripada sebuah hubungan adalah pengertian tentang kasih. Itu baru benar. Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak bisa menghidupi. Kalau kamu nggak ngerti, akhirnya ketika pasanganmu melakukan sesuatu, itu menjadi sesuatu kebodohan bagi kamu. Kamu disuruh ngampuni menjadi kebodohan bagi kamu. Kita ngobrol sampai 3 jam. Setelah selesai berbicara, mereka mengambil keputusan untuk tidak menikah. Mereka membatalkan pernikahan mereka, maksud saya. Mereka katakan begini, setelah kami ngerti, akhirnya ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Alkitab tadi mengatakan begini, kalau kita mengerti, itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau saya ngerti, itu menjadi sesuatu yang berharga. Kalau saya ngerti koleksi pesawat yang saya tunjukkan tadi, itu menjadi berharga bagi saya. Kalau saya ngerti dunia lukisan, itu menjadi sesuatu yang berharga bagi saya. Kalau saya nggak ngerti, itu menjadi kebodohan bagi saya. Kalau saya ngerti sekarang arti daripada sebuah hubungan, itu menjadi sangat berharga. Jadi akhirnya apa? Mereka menunda pernikahannya. Kami ngerti, Kak. Bagi kami sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan akhirnya terbuka mata kami bahwa ini sesuatu yang sangat berharga. Kami belum siap. Kami tunda dulu. Bapak Ibu, tidak ada sebuah janji
yang bisa menggantikan sebuah persiapan. Saya ulangi ya, tidak ada sebuah janji yang bisa menggantikan sebuah persiapan. Banyak orang masuk ke dalam pernikahan cuman modal janji. Kan aku udah janji, tenang aja gitu kan. Janji tanpa persiapan itu pasti hancur. Nggak ada seperti begitu. Nggak ada seorang atlet yang mengatakan begini, saya bilang sama pelatihnya nih ya, saya akan nanti main bolanya hebat Pak. Pokoknya tenang aja Pak, saya janji Pak. Gitu. Kalau dia nggak berlatih, dia tidak akan perform. Dia tidak akan bisa main. Tidak akan bisa. Itu yang saya katakan, makanya kenapa persiapan itu luar biasa pentingnya. Malam hari ini, ketika kita belajar firman seperti begini, ini kita lagi di dalam proses persiapan. Kita lagi mempersiapkan hidup kita. Kita mempersiapkan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Supaya nanti ketika saya mengalami sesuatu dalam hidup saya, mengalami tantangan-tantangan dalam hidup saya, ketika saya harus respon, saya akan respon dengan kebenaran firman dan itu tidak menjadi kebodohan bagi saya. Itu maksudnya. Jadi janji nggak bisa menggantikan yang namanya persiapan. Makanya kenapa ketika ada orang datang kepada saya bilang, saya mau nikah minta konseling Pak. Berapa lama lagi mau nikah? 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, goodbye. Saya bilang gitu langsung. Yang lebih mengerikan lagi, Pak saya mau menikah. Kapan mau menikahnya? Minta konseling dong, kapan nikahnya? Minggu depan. Selamat deh. Saya selamat dari jauh aja. Tapi ketika satu anak muda datang kepada saya dan tiba-tiba ngomong, saya udah antipati dulu nih habis ibadah, tiba-tiba datang kepada saya dalam hati udah aduh, ini lagi. Dia datang kepada saya ngomong gini, Kak, kami berdua mau konseling dong gitu. Ini kejadian kira-kira 6 tahun lalu ya. Saya udah antipati, saya dalam hati, oh, another one. Dalam hati saya udah kesel banget nih, aduh, ini lagi nih, pasti dalam hitungan bulanan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kami mau nikahnya masih 1,5 tahun lagi, Kak. Saya sampai terduduk loh waktu dia ngomong gitu. Sampai saya bilang gini, kok kamu bisa punya prinsip kayak begitu? Iya Kak, kita dengar firman Tuhan yang kakak kasih, kita mau persiapan, kita masih nikahnya masih 1,5 tahun lagi kok Kak, kita benar-benar mau kasih waktu, investasi waktu buat persiapan, buat proses. Kakak mau nggak? Saya langsung ngomong gini, saya nggak akan tanya istri saya, pasti dia mau. Kapan kamu bisa datang ke rumah saya? Selama 1,5 tahun, dia datang setiap minggu, dia investasi waktu, dia memberikan hidupnya sebuah pengertian bahwa saya harus menyiapkan hidup saya. Mereka berkelahi Bapak Ibu, mereka berantem di depan kami itu sering banget, sampai-sampai hampir putus lah dan lain sebagainya. Mereka belajar kekudusan dan lain sebagainya. Saya ini ya datang ke pernikahan, acara pernikahan itu udah mungkin ribuan kali selama hidup saya. Satu-satunya pernikahan yang saya nangis adalah pernikahan mereka. Karena ketika mereka menikah, bukan sekedar karena saya melihat proses di mana mereka persiapkan hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka berciuman pertama kali itu di depan altar di dalam gereja. Segitu-gitunya mereka menjaga kekudusan mereka. Saya nangis. Saya menangis melihat mereka dan saya minta izin sama mereka kalau saya bisa ceritakan cerita ini kepada jemaat. Sampai hari ini ketika saya tanya gimana rasanya, mereka bilang luar biasa Kak. Semua yang kami investasikan selama itu, kami petik buahnya jadi sangat-sangat indah. Kami menikmati hubungan yang sangat indah. Mereka dikarunia anak sekarang. Luar biasa. Itu yang saya katakan, janji tidak bisa menggantikan persiapan. Jadi kita nggak bisa juga datang kepada Tuhan ngomong gini, Tuhan aku janji Tuhan, aku pokoknya janji deh Tuhan, besok-besok aku ngampuni tapi yang ini nggak bisa Tuhan, pokoknya aku janji deh Tuhan, nanti mungkin minggu depan aku bisa ngampuni, atau itu aku akan lakukan, aku janji nanti Tuhan, apalagi masuk ke pernikahan, Tuhan aku janji, aku akan mengasihi dia, nggak bisa. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan persiapan, makanya kenapa saya selalu katakan ya, prinsipnya selalu adalah, jangan cari ya, orang banyak cari yang mudah, cari yang benar, dan biasanya kalau cari yang benar itu ada prosesnya, dan nggak banyak orang yang suka. Ya, sebagai ayat penutup saya cuma mau kasih ini sama Bapak Ibu supaya mengerti semua. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua mengatakan begini. Bentar ya, saya buka. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu dalam bahasa Inggrisnya perseverance, dan diartikan dalam terjemahan versi yang lain adalah karakter. Karakter. Jadi kalau ada ujian, kalau sampai kasih kita diuji, dan pasti diuji, anggaplah itu adalah sesuatu kesempatan di mana saya bisa menumbuhkan karakter saya, ketekunan saya. Ayat 4, Yakobus 1 ayat yang tadi ayat yang ketiga ya. Sekarang ayat yang keempat mengatakan begini. Biarkanlah ketekunan itu, biarkanlah perseverance itu, biarkanlah karakter itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang itu terjemahan bahasa Inggrisnya, let it finish its course. Dengan kata lain, biarkanlah pembelajaran ketekunan, biarkanlah karaktermu yang sedang dibentuk selesai. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau ikutan kelas sekolah kehidupan, ya kita punya sekolah, kita punya kelas beda-beda nih, ya. Mungkin di sini ada yang punya kelas, lagi ngikutin kelas karena nggak ngerti soal kemurahan hati misalnya. Ada yang ngikutin kelas kesabaran, itu sedang diuji sama Tuhan. Ada yang ngikutin kelas tidak mementingkan diri sendiri. Ada yang ngikutin kelas 1 Korintus 13 ayat 4-7, semuanya malahan diikutin kelas-kelasnya, karena semuanya ternyata nggak menguasai gitu ya. Nggak apa-apa juga. Ikuti sekolah kehidupan, ikuti kelas kesabaran, dan pastikan selesai. Jangan nggak selesai. Jangan kabur dari kelas. Jangan bolos. Jangan bilang, udah Tuhan nggak mau Tuhan, aku stop di tengah jalan. Jangan. Selesaikan sampai harus nangis-nangis, sampai harus ngampuni. Sampai kalau Tuhan bilang, kamu kalau mengampuni orang itu jangan cuma sebut di dalam hati, ngomong lewat mulutmu. Wah, sampai kita guling-guling mungkin di lantai karena ngampuni orang. Gak apa-apa, selesaikan kelasnya. Jangan juga nyontek. Kalau nyontek tuh, kalau kita nyontek kan kalau kita diuji itu kan berarti materi itu sedang diuji sama guru kita, dia mau pastikan kita nguasai atau tidak gitu loh. Makanya kenapa ujian itu adalah sebenarnya mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Itu ujian, itu arti daripada ujian. Kalau cobaan tidak, mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu beda kalau cobaan. Kalau ujian tuh mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Jadi kalau kita habis diuji, kemudian kita salah gitu, salah jawab, kita harus kemudian besoknya koreksi, belajar lagi. Jadi ketika diuji lagi lulus. Kalau saya ujian matematika nomor 2 saya salah waktu saya jawab, berarti saya nggak mempersiapkan diri, saya nggak tahu, saya nggak ngerti formulanya. Tugas saya adalah saya harus belajar nomor 2 itu, mengerti formulanya, supaya ketika nomor 2 itu diuji lagi, saya lulus besoknya. Itu yang dimaksudkan sama ayat ini. Supaya buahnya matang itu supaya kelasnya selesai. Harus selesai kelasnya. Jangan nyontek. Kalau nyontek kan biasanya kita nyontek pekerjaan orang lain, kelihatannya di depan guru kita baik-baik saja, ternyata di dalam sini kita nggak nguasai. Karena nyontek. Sama seperti kalau kita berpura-pura baik-baik sama orang, di belakangnya kita gosip. Di belakangnya kita mangkel, kesel, kita sakit hati, kita ngomongin dia, kita nyumpahin dia, kita bahkan doain Tuhan, nih orang kok nggak mati-mati Tuhan gitu ya. Itu sama dengan nyontek. Di luarnya baik-baik saja. Jadi perhatikan, ini penting ayat ini. Jadi kalau kita nanti diuji kasih kita, perhatikan sampai betul-betul selesai. Tuhan, betul Tuhan, aku nih betul-betul harus masuk kelas kesabaran Tuhan. Selesaikan ya Tuhan, supaya aku cakap melakukan ini. Jadi sebagai penutup nanti 1 Korintus 13 ayat 4-7, semua kata kasih itu diganti dengan nama kita masing-masing. Ya, diganti dengan nama kita masing-masing. Misalnya, Billy itu sabar, Billy itu murah hati, Billy tidak cemburu, Billy tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu perkatakan tuh tiap hari. Ya, supaya yang sudah diletakkan di dalam roh lambat laun menguasai jiwa. Ingat sekali lagi, roh kita usianya lebih muda daripada jiwa kita. Jadi kalau yang dikasih makan jiwanya terus, ya jiwanya akan makin kuat, rohnya makin lemah.
kasih makan terus rohnya. Makin dikasih makan, makin kuat, makin cakap, lambat laun rohnya menguasai jiwa. Dan di situ dengan bangga kita bisa mengatakan, aku hidup dikuasai sama roh Tuhan. Aku hidup di dalam roh Tuhan. Aku hidup dikuasai sama Roh Kudus. Jadi itulah paling tidak dasar daripada kasih. Ya, supaya kita mengerti dasarnya, supaya kita kalau nanti menghadapi masalah, dan pasti kita hadapin masalah, pasti kasih kita akan diuji, kita ngerti, paling tidak kita ngerti caranya. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, itu bukan sesuatu kebodohan, karena standarnya adalah saya mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Standarnya itu. Berarti saya mengasihi suami, istri, siapapun yang ada di dunia ini, saya mengasihi tanpa kondisi, tanpa syarat. Dengan itu saja kita merdeka. Ya, dengan itu berarti ketika kita paham, itu membuat pengertian, itu tidak menjadi sesuatu kebodohan. Selesaikan kelasnya, ya sampai selesai kelasnya supaya buahnya matang, supaya karakter kita matang, dan Alkitab mengatakan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Nanti berhadapan lagi sama ujian berikutnya, dengan tantangan berikutnya, kita tidak kekurangan suatu apapun. Kita penuh dengan hikmat. Saya berdoa semoga semua di sini yang adalah surat kehidupan daripada Tuhan menjadi surat terbuka, dan orang-orang bisa melihat kasih Kristus lewat hidup kita. Dan justru itu yang membuat kita melakukan amanat agung di mana orang-orang bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Berterima kasih buat teman-teman dari Kingdom Fire Community. Tuhan, kami berterima kasih buat perkumpulan ini, dan hamba-Mu berdoa Tuhan, topik malam hari ini adalah topik yang sangat luar biasa, karena ini yang Tuhan ajarkan sendiri, dan kasih yang Kau ajarkan adalah kasih yang bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau kasih yang diajarkan sama dunia itu membuat menjadi sampah di dalam jiwa kami. Kami mau justru kasih agape yang Yesus ajarkan. Itu menguasai jiwa dan akhirnya bisa menguasai kehidupan kami seluruhnya ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami nggak mampu melakukan itu karena daging kami lemah Tuhan. Kami butuh kuasa daripada Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan, dan kami mau terus latihan Tuhan. Ini sekolah kehidupan dan nggak pernah stop sampai Tuhan Yesus datang. Dan kami mau kelas-kelas ini Tuhan yang kami ikuti, di dalam kelemahan-kelemahan kami ini berarti kami harus ambil kelas Tuhan. Kelas kesabaran, kelas kemurahan hati, semua ini bisa kami selesaikan tuntas sampai selesai, supaya buahnya matang, supaya karakter kami matang, supaya kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, penuhi dengan hikmat, supaya ketika kami melakukan ini, seperti firman Tuhan katakan, kami melakukan dengan bangga dan bukan sesuatu kebodohan. Kami menghargai, karena kami mengerti firman kebenaran. Menteraikan ini dalam setiap hati kami, dan hamba-Mu berdoa, setiap dari kami menjadi manusia-manusia yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, dan sudah menerima firman kebenaran ini, kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Billy. Boleh minta sedikit waktunya untuk tanya jawab ya Pak ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di chat, nanti saya bacakan. Luar biasa topik malam ini tentang kasih ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, kita di sini juga melayani beberapa jiwa-jiwa yang kita layani dengan tim ya Pak ya. Nah, masalah kasih ini ya gampang-gampang sulit Pak. Jadi masalahnya gini, kita mengasihi dengan apa yang yang kita bisa, kita mampu. Misalnya contoh, kita mengasihi seseorang dengan kita kasih makan gitu misalnya ya. Tapi kebutuhan orang yang kita layani sebenarnya bukan makanan Pak. Jadi misalnya dia butuhnya minum gitu ya. Jadi gimana Pak untuk menyikapi ini supaya kita bisa memenuhi kasih itu seperti yang dia butuhkan Pak. Terima kasih. Oke Pak, bisa dibuka Pak. Oke. Begini. Pertama pasti kita harus minta hikmat dari Tuhan ya, karena semua orang kebutuhannya masing-masing. Ini saya kasih contoh aja gini. Kemarin berapa hari lalu ya, saya ketemu sama teman saya, dan mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka sedang persiapan mau pernikahan. Mereka belum tentukan date-nya juga lah. Salah satu yang saya selalu ajarkan kepada mereka adalah bertanya. Bertanya, kemudian
Maksudnya tanya sama pasangannya, tanya. Dan saya selalu katakan begini, seringkali ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui dan akhirnya kita nggak memberikan sesuatu jawaban bagi dia. Biasanya kalau seseorang yang datang kepada saya selalu tanya hal yang salah satu dari daftar yang saya tanya, hubungan kamu sama orang tua gimana? Itu udah bisa memberikan saya sebuah red flag gitu. Kalau terjadi misalnya dia bilang gini, wah saya nggak punya hubungan baik sama bapak saya, itu red flag langsung. Itu langsung dia berarti punya kebutuhan bahwa wah ini identitasnya harus dibongkar nih. Dia benar nggak? Karena biasanya orang yang tidak mempunyai hubungan baik dengan ayahnya itu dia selalu insecure, dia tidak pernah merasa percaya diri, dan itu akan kebawa-bawa ke dalam sebuah hubungan yang biasanya di dalam dating time itu nggak kelihatan. Ini contoh aja. Jadi bertanya itu penting, kemudian ngobrol itu penting, kemudian di dalam proses seperti begitu, seperti yang teman saya tadi dibaptis, salah satu bentuk kasih yang luar biasa yang kita bisa berikan kepada seseorang sebelum kita masuk lebih dalam adalah sebenarnya waktu sih. Waktu untuk mendengar. Yakobus mengatakan quick to listen, cepat untuk mendengar gitu. Jadi itu bentuk kasih yang sangat mudah sebenarnya untuk kita berikan kepada orang di stage yang awal. Dengerin dulu, minta hikmat sama Tuhan. Kemudian kita yang tadi misalnya dikatakan harusnya dia butuhnya air, jangan kita kasih makanan ya, kita kasih air sama dia gitu. Jadi itu yang harus kita tanya sama Roh Kudus, kita minta hikmat dan kita bertanya sama dia dan jadi pendengar yang baik. Dan belajar untuk karena kasih kayak gini-gini ya, terus kemudian kita belajar tentang pribadi seseorang dan lain sebagainya, itu ongoing sampai Yesus datang. Salah satu yang pernah saya sama istri saya ambil juga adalah, supaya saya ngerti kebutuhan dia adalah, saya ngambil tes dominan intim stabil cermat. Itu dari situ aja bisa membuat kita tertawa akhirnya. Ternyata istri saya sangat intim, saya stabil cermat, dia intim cermat gitu ya. Nah orang intim ini kebutuhannya sama orang stabil cermat beda-beda. Orang intim ini salah satu kelemahannya adalah dia pelupa. Istri saya suka lupa naruh barang, ngilangin HP itu dulu ya, sekarang sih udah dewasa dalam hal itu. Dulu berkali-kali sampai 5 kali hilang ketinggalan di dalam toilet di mall. Itu orang intim. Itu kelemahan-kelemahan orang intim. Saya pernah keluar dari rumah saya, tiba-tiba dia bilang gini, aduh HP aku ketinggalan. Saya mundur mobil, saya nungguin di depan tuh nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena handphonenya di silent, dia nggak tahu taruh di mana. Dia coba telepon, nggak bunyi-bunyi handphonenya. Saya nungguin sampai setengah jam, bayangin coba. Itu kalau saya nggak ngerti, dia punya kepribadian seperti begitu, saya bisa marah-marah pastinya kan. Saya nggak ngerti kebutuhan dia. Itu salah satu. Makanya kenapa Tuhan tuh luar biasa memberikan kita kepribadian yang beda-beda. Nah, kehebatan nih, semua kita punya kelemahan dan kelebihan lah ya. Kehebatan daripada orang intim, kalau masuk ke dalam ruangan, teman-temannya banyaknya minta ampun. Dan semua orang suka kalau dia datang. Itu orang intim. Dan dia bisa diteleponin kesini kesana kayak ya istri saya begitu juga tiap hari, temannya banyak banget gitu ya. Itu orang intim, kehebatan orang intim. Nah biasanya orang-orang seperti begini dia punya pekerjaannya tuh di sales, marketing, karena suka ketemu orang. Orang seperti saya sebenarnya introvert sebenarnya. Saya kalau dilihat di atas mimbar gitu ya, sepertinya enggak nih Pak Billy nggak malu-malu. Sebenarnya saya malu-malu orangnya sebenarnya ya. Jadi saya ini suka me time, saya suka waktu sendiri gitu. Makanya saya kalau pelayanan misalnya ke Surabaya gitu ya, setelah selesai ibadah, saya selalu bilang sama pihak gereja, saya ke hotel aja Pak, saya suka me time, saya suka sendiri aja gitu. Saya suka waktu teduh sendiri gitu. Nah, orang seperti saya, stabil cermat, kehebatannya adalah cermat aja gitu, cermat terus stabil, konsisten gitu orangnya. Kelemahannya adalah saya nggak fleksibel orangnya. Saya menikah sama orang yang intim, yang dikit-dikit ada, misalnya saya udah buat rencana, dia bisa bubarin tuh rencana semuanya. Udahlah, nggak usah ke sana, nggak usah deh, lebih seru ke situ. Udah, jadi orang fleksibel dikit, kenapa sih gitu? Itu kalau saya nggak ngerti, bisa ribut terus akhirnya. Nah, akhirnya saya ngerti, oh iya ya, saya juga jadi orang jangan kaku deh. Jadi harus juga fleksibel gitu ya. Seru juga kok jadi orang nggak terlalu fleksibel, seru juga untuk jadi orang yang ya udah ngikut aja deh sekali-sekali gitu. Jadi akhirnya saling memberi gitu loh.
saya akhirnya di keluarga, akhirnya kita mengambil tugas masing-masing. Saya planning. Saya kalau liburan misalnya, saya yang planning. Saya tahu nih mau ke sini, sini. Semua saya yang planning. Nanti istri saya yang bagian seru-seruan aja tuh nanti semuanya. Jadi akhirnya kita ngerti kebutuhan masing-masing. Jadi sebenarnya itu sih Bu. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, sebenarnya banyak sekali yang kita bisa pelajari dan itulah keunikannya Tuhan, memberikan kita kepribadian yang beda-beda. Kira-kira begitu. Oke Pak, terima kasih. Memang sangat luas ya Pak, ya kalau digali lebih dalam lebih seru lagi. Ini ada pertanyaan Pak, sebentar saya bacakan. Mohon izin bertanya, berdasarkan Yesaya 1 ayat 18, bukankah itu sesudah termasuk jiwa dan roh kita Pak? Yesaya 1 ayat 18, oh sebentar ya, saya buka dulu. Ya. Saya manusia juga, jadi nggak semua ayat saya hafal. Mari baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosa merah seperti ini menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah menjadi. Oke, maksudnya bukankah itu sudah termasuk jiwa dan roh? Maksudnya apa ya? Mungkin Ibu Ruth bisa buka mic-nya Bu. Mic-nya bisa dibuka Ibu. Ya, Ibu Ruth bisa langsung bertanya. Aduh. Terima kasih Pak Pastor Billy. Ya, itu Bu. maksud saya itu bukankah menurut ayat yang kita baca itu di dalam Yesaya 1 ayat 18 itu sudah termasuk Tuhan itu mengampuni segala kesalahan kita, termasuk menyucikan jiwa dan roh kita. Jadi kan bilang katanya jiwa kita sudah penuh sampah, rohnya kita masih bayi gitu. Nah, sama-sama itu. Ya, gitu. jadi gini. Kalau pengampunan itu keseluruhan Bu, pengampunan ya keseluruhan hidup kita ini diampuni sama Tuhan. Ya, dosa-dosa kita semuanya dihapuskan, bahkan dilupakan sama Tuhan. Ya, nah kalau yang tadi saya jelaskan itu adalah kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini. Kalau jiwa, kita kan hidup setiap hari ini, senternya atau pusatnya kan jiwa. Kita ngambil keputusan, ngambil kehendak itu berdasarkan jiwa kita. Karena di situ letaknya perasaan, letaknya emosi gitu ya. Nah seringkali kita karena memang jiwanya ini pusatnya, jiwanya itu sudah penuh dengan hal-hal yang sudah dimasukin bertahun-tahun. Contohnya gini, ketika saya membuka pintu gerbang hati, ya mata dan telinga, misalnya saya melihat dan menonton atau mendengar sesuatu yang negatif terus gitu ya, pertama-tama itu pasti akan terekam di dalam pikiran saya, pastinya kan gitu ya. Nah itu kalau terus-terusan saya lakukan, itu akan masuk terdeposit di dalam hati. Lambat laun ketika masuk ke dalam hati itu menjadi jati diri. Dan itu yang saya katakan, kenapa akhirnya sebelum orang-orang bertobat itu sudah banyak sampah di dalam hatinya. Nah, ketika Yesus mengampuni dosa kita, ya kita diampuni nih, ya kita diampuni, diberikan pengampunan. Nggak serta-merta besoknya, ya serta kita lahir baru, besoknya langsung kita bisa hidup menang dari semua keterikatan dosa. Belum tentu juga. Itu maksudnya gitu, Bu. Tapi apakah sudah diampuni? Apakah sudah disucikan? Jelas, sudah dibenarkan bahkan sama Tuhan. Tapi orang-orang seperti begini masih bergumul hidupnya. Contohnya tadi teman saya yang saya baptis ya, dia ini masih bergumul sebenarnya sama melepaskan keterikatan sama merokok. Gitu loh. Jadi kalau sudah dilepaskan, belum tentu dia itu bebas. Talinya dilepasin nih. Ya, tali daripada yang ngikat, misalnya ngikat gajah yang kegemukan. Ini ada cerita gajah kegemukan dilepas karena dia diikat terus nggak boleh makan. Jadi makannya tuh kalau dia maju terikat sama tali supaya dia diet. Jadi makan jangan kebanyakan. Satu hari ketika talinya dilepas dia nggak beranjak dari tempatnya karena di dalam pikirannya dia masih diikat. Jadi dilepaskan belum tentu bebas. Gitu loh. Jadi pikiran ini kan harus diubah, harus berubah, pelan-pelan diubahkan.
melayani seseorang yang latar belakangnya di abuse misalnya, digebukin sama orang tuanya, itu susah. Itu memerlukan waktu, walaupun dia sudah lahir baru, tapi masih ada karakter-karakternya atau kebiasaan yang buruknya tuh masih suka keluar gitu loh. Dan ini butuh waktu. Jadi lepas belum berarti bebas, belum berarti bebas di dalam pikiran dan hatinya. Jadi pengampunan dosa itu pasti ya kita sudah disucikan, dibenarkan bahkan sama Tuhan, dianggap benar gitu ya. Dan itu luar biasa, righteousness. Tapi itu yang saya katakan, jiwa itu in progress. Makanya pembaharuan budi, Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 itu pembaharuan budi itu berkala, berjalan terus. Gitu. Kira-kira gitu, Bu. Mudah-mudahan menjawab. Pastor, jadi itu sama dengan roh kedagingan itu ya? Betul, betul. Kedagingan, keinginan daging dengan keinginan roh kan beda. Betul, keinginan daging itu yang paling berkuasa lah, biasanya kan begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Ruth. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Intim apakah sama dengan sanguin ya Pak ya? Ya, ya. Kalau di situ kan ada melankolik, sanguin, cuman beda penulisan aja. Kolerik. Ya, kolerik gitu ya. Mari kita tutup ibadah malam hari ini. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat pertemuan kami. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa ada kebenaran firman yang terdeposit di dalam pikiran dan hati kami, yang terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau supaya hidup kami setiap hari diubahkan, dilepaskan, dibebaskan, bahkan kehidupan kami ini jadi berdampak Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam kasih-Mu, dan kami tidak mau hanya sekedar doktrin yang kami tahu saja, tapi secara aplikatif kami mengerti dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus adalah penasehat, konselor kami yang agung. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing pada malam hari ini. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masuk-Mu, Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung-Mu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan, dan apapun yang Kau kerjakan senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin.